Kabupaten Purwakarta memiliki sentra kerajinan tanah liat yang tersohor selama lebih dari 1 abad. Sentra keramik pleret bukan semata menjadi mata pencaharian, namun merupakan satu kearifan lokal masyarakat Purwakarta. Terletak sekitar 14 km dari alun-alun Purwakarta, kawasan Pleret masyhur sebagai pusat kerajinan dari tanah liat. Di lokasi ini terdapat sentra keramik Pleret yang menjadi salah satu ikon Purwakarta. Di sepanjang jalan berderet toko-toko yang menjual aneka kerajinan keramik, mulai dari guci, pot bunga, hingga perkakas rumah tangga dan hiasan lain. Sejak 1904, kawasan Pleret Purwakarta dikenal sebagai sentra keramik. Hingga kini setidaknya sudah ada 4 generasi perajin keramik, baik perajin keramik tradisional maupun kontemporer yang berada di lokasi ini. Selama lebih dari 1 abad, sentra keramik Pleret menjadi salah satu denyut perekonomian Purwakarta. Sebelum masa pandemi, tercatat ada 221 unit usaha yang menyerap lebih dari 800 perajin. Dan saat ini, jumlahnya menyisakan 100 unit usaha yang menaungi sekitar 500 perajin. Sempat mengalami pasang surut usaha, para perajin keramik Pleret tetap bertahan untuk memproduksi beragam barang kerajinan. Salah satu perajin, Asep Supriyatna, memilih untuk berfokus membuat kerajinan tradisional seperti pot bunga berbagai ukuran. Ada sejumlah tahapan dalam proses pembuatannya, dimulai dari proses ngaluluh atau persiapan bahan baku tanah liat. Untuk kemudian dibentuk sesuai kebutuhan. Proses pembentukan ini merupakan proses paling sulit karena membutuhkan keahlian khusus untuk membuat bentuk yang indah tanpa celah. Ia pun mempercayakan proses pembentukan keramik pada Haris Supriyatna, seorang perajin yang telah 35 tahun lebih membuat keramik. Tangannya terampil membentuk tanah liat hingga menjadi pot berukuran 20 hingga 50 cm. Nah, jadi dalam proses pembentukan keramik gerabah ini menggunakan salah satu alat yang bernama perbot atau alat putar ini. Dan untuk membuat satu keramik juga bisa disambung hingga 2-3 kali tergantung ukuran yang diinginkan. Keramik yang sudah dibentuk kemudian dipahat setelah didiamkan selama 2 hari. Biasanya keramik akan diukir dengan gambar dedaunan atau bunga untuk mempercantik rupa. Setelahnya keramik akan dijemur hingga kering lalu dibakar selama 24 jam dengan suhu 800 derajat. Proses pembakaran dilakukan dalam sebuah tungku besar yang bisa menampung ratusan pot dalam 1 kali pembakaran. Setelah melalui proses pendinginan, baru masuk tahap finishing, berupa pengecatan keramik. Secara total, proses pembuatan keramik dari tanah liat menjadi sebuah pot bunga bisa menghabiskan waktu hingga 3 minggu. Meski masih sanggup bertahan, para perajin keramik tradisional memiliki kekhawatiran akibat sulitnya proses regenerasi perajin muda. Padahal mereka dulu mendapat ilmu dan keahlian secara turun-temurun dari keluarga atau perajin sebelumnya. Saat ini, rata-rata perajin yang ada di sentra keramik Pleret sudah berusia di atas 35 tahun. Ya SDM tukang putarnya itu, khusus untuk pembentukannya gitu. Kalau untuk yang tukang cetak, kalau itu kan gampang karena ada moldingnya, ada cetakannya gitu. Itu kan manual seperti itu kan memang perlu ahli, benar-benar ahli skill gitu. Seperti. Nah itu. Kalau sekarang agak sulit sebetulnya, agak sulit juga gitu. Soalnya kan yang udah sekarang udah tamat belajar, larinya ke pabrik. Misalkan jangankan seperti ini, ke pertanian juga udah susah kan sekarang. Iya, satu masalah ya. Makanya yang bagian produksi itu udah puluhan tahun yang lalu gitu. Tak hanya kerajinan tradisional, sentra keramik Pleret juga dikenal memproduksi kerajinan kontemporer seperti hiasan untuk dekorasi dan interior bangunan.
Produk hiasan ini umumnya lebih disukai pasar luar negeri. Tak heran, sejak 1980-an pasar ekspor keramik pleret sudah merambah berbagai negara, mulai dari Taiwan, Italia, Amerika, Korea, Inggris, hingga Swiss, Polandia, dan Republik Ceko. Bagi para perajin yang berfokus sebagai eksportir, tantangan utama adalah tetap mempertahankan kualitas produk, sehingga nama baik keramik pleret bisa terjaga. Dari keran ekspor ini, rata-rata perajin bisa mendapatkan omset minimal 300 juta rupiah untuk sekali pengiriman. Bentuknya harus presisi, warnanya juga harus yang disesuaikan. Terutama kalau udah jadi order, itu ada standar-standarnya, diantaranya ke masalah ketahanan, masalah warna, masalah bentuk sama presisi, juga masalah size, tidak boleh lari dari acuan. Dengan kualitas dan harga yang bersaing, beragam produk dari sentra keramik pleret masih jadi pilihan utama para konsumen. Mungkin dari kualitas ya Teh ya, karena memang kita udah langganan dari dulu, memang selalu beli dari pleret sini gitu. Memang lebih kuat, tahan lama juga, dan nggak pernah nggak gampang pecah gitu. Sebagai salah satu penggerak roda perekonomian, pemerintah Purwakarta menaruh perhatian besar untuk perkembangan sentra keramik pleret. Meski sempat terpuruk akibat pandemi, secara perlahan sentra keramik pleret mampu bangkit kembali dan memberi kontribusi besar bagi masyarakat Purwakarta. Di atas nggak 20 miliaran. Nah, untuk semua ya yang sirkulasi daripada perekonomian baik lokal maupun ekspor. Tapi barometernya ekspor. Makanya untuk 2024 per bulan Januari aja udah rencana 3. 3 itu udah ketahuan kan, belum 8 bulan ke depan nanti kita simulasi sekian kali sekian ditambah 60%-nya lokal. Sebagai upaya regenerasi, pemerintah Purwakarta berencana terus mengenalkan dan memberi pelatihan secara berkelanjutan bagi para generasi muda agar hikayat sentra kerajinan pleret tak hanya bertahan selama 1 abad saja. Laisa Nisa, Sidki Irfan, Purwakarta, Jawa Barat.